Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bersyukur kepada Allah masih bisa istiqomah untuk belajar Quran, mewarisi, menggali warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara materi kita sudah selesai ya kemarin di kitab Jisrul Ma'mun ila riwayatul Qanun. Kemudian ini ya. Semua materi sudah, kita sudah masuk farsh, sudah bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin diskusi tentang praktek menjamak ya. Kemarin ada yang sempat menanyakan tentang wa ma ana illa. Nah, ini. Sebelum itu, saya ingin memberikan salah satu jurus ya tentang bagaimana kita menghadapi riwayat Qanun, yaitu sebuah kitab yang sangat luar biasa. Ya, judulnya adalah Usul Niron. Ada yang pernah dengar? Satu-satu? Usul Niron. Nah, itu sebenarnya level berikutnya dari memperdalam riwayat Qanun. Oke. Kita coba lihat ya, kitabnya semacam ini. Nah, ini. Al-Usul Niron fil Qiraat. Nah, ini asalnya ketika ada beberapa khilaf di kalangan para ahli qiraah. Okay. Ini kalau isinya semacam ini. Ini isinya. Nah, ini kalau kita lihat di halaman nah ini ya salah satu bahasanya misalnya ikhtilaf al-qiraat wa asbabuhu. Ya, kenapa sih ada perbedaan macam-macam qiraat dan sebab-sebabnya? Ya. Nah, faedahnya apa sih sampai ada khilaf? Di antaranya at-tahwin wa tashil wa takhfif 'alal ummah. Ya, untuk memberikan kesempatan paling simpel ya, paling mudah, paling ringan untuk umat. Kemudian juga yang kedua kamalul ijaz, kesempurnaan mukjizat, ghayatul ikhtisar, dan puncak dari ringkasan wa jamalul ijaz, dan keindahan mukjizat. Ya, sehingga bacaan Quran itu enggak monoton satu saja, tapi ada beragam bacaan, bahkan khilaf, ya, bahkan ada perbedaan dan seterusnya. Ini ya, tarjih nomor 10 terakhir ada tarjih li hukmi ikhtilafu fihi. Ya. Jadi di khilaf-khilaf nanti itu kita akan dapati tarjih, mana yang pendapat paling rajih. Ini mustalahat fil qiraat. Kita langsung lompat ke halaman 92.
Nah, metodenya begini ya. Usul niron ini modelnya bagan-bagan. Ya. Bagan-bagan sehingga konon katanya dengan bagan seperti ini lebih memudahkan. Nah, ini bab pertama dari riwayat Qalun dari basmalah, kemudian wajah antara Al-Anfal dan Al-Baro'ah. Nah, ini berarti ada jawabannya ya. Pertanyaan kita kemarin ada waqaf, ada sakta, ada wasol. Kemudian lafat ana, ini yang kemarin ada yang menanyakan ana illa bagaimana hukumnya, ini ya. Ada wajahan, fathul alif, mithlu hafs. Yang kedua isbatuha, mengisbatkannya sehingga bisa qasr dan tawasud. Nah, ini modelnya bagan-bagan di sini ya. Ada hamzah kotok. Kemudian bagaimana kalau bukan hamzah kotok? Nah, ada khulasah di sini bagus. Lafat ana jika bertemu dengan hamzah, di sini isbat alif dengan hukum matnya munfasil, maka kolon berlaku qasr dan tawasud. Afan Ustaz, suaranya putus-putus. Ya, halo, tes. Terdengar, Ustaz? Terdengar, Ustaz, terdengar. Jelas. Jelas ya, baik. Nah, ini enak nih kalau mau belajar kitab ini ya. Ini kitab lanjutan, sedangkan kitab Jizul Ma'mun itu kitab simpelnya lah. Ya, kalau ini lanjutan dari level berikutnya. Ya. Ini ada silah hak dhamir. Ya, dibuatlah bagan-bagan semacam ini. Nah, termasuk ada tahrirat. Tahrirat ini latihan. Ya. Bagaimana kalau mim jamak dulu, setelah itu apa? Ada munfasil. Dikasih contoh ya. Sukun mim, qasr munfasil, sukun mim, tawasud munfasil, dan seterusnya. Nah, ini enak nih. Beberapa soal saya ambilkan dari sini ya. Nah, bagaimana kalau munfasil duluan? Nah, ini contohnya ya. Qasr munfasil, ada sukun mim, qasr munfasil, silah mim jamak mal qasr. Kemudian tawasud munfasil, sukun mim, tawasud munfasil, silah mim bersama dengan tawasud. Ya, ini apabila ada munfasil ketemu dengan mim jamak, setelahnya hamzah qata'. Terus ada mim jamak munfasil, setelah mim ada hamzah. Ya, setelah mim jamak ada hamzah juga ada contohnya. Nah, ini yang kemarin nanya ya. Bagaimana kalau ketemu lafadz ana? Ini. Ya, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima khaitum. Nah, ini ada nih ya. Ya, yang kemarin menanyakan, Ustaz tolong dipastikan mana yang benar. Ini senjatanya ini ya. Ini kalau ananya ketemu dengan apa? Fathah. Wa ana a'lamu. Ya, bagaimana kalau ketemu dengan wa ana illa? Ada 3 wajah di sini. Jadinya di bawahnya ini ada 8 wajah. Ya, 8 wajah di sini. Nah, clear ya? Ini buku Nayirat ya, Ustaz? Nggih, Al-Usul Niron. Nirat ya. Halaman berapa, Ustaz? Ini halamannya ada 86. Baik, Ustaz. Covernya ini, Saudara. Ya, Usul Nirat fil qiraat. Nah, ini ya, jurus andalan untuk memperdalam qiraat Qalun. Nah, clear nggih? Yang komen nanya wa ma ana illa, nah ini jawabannya di sini. Ya. Ini hamzatan min kilmah, hamzatan min kilmatain. Nah, di sini ada tanbihat. Ini penting tanbihat, ya.
lam yurid fil Quran hamzatun maksuratun. Tidak ada di dalam Quran itu hamzah yang kasroh ba'daha hamzatin matmumatin. Ya, setelahnya ada hamzah yang domah. Ya, jadi kasroh domah nggak ada. Ya, kemudian tanbit kedua, i'lam anna makhal ikhtilaf fil qurra fil hamzatain min kalimatain fi taqi al-ula au ats-tsaniyah. Nah, ini yang kemarin. Ya, terkait dengan Al-Baqarah yang kita bahas maupun Sajadah kemarin ya. Bagaimana tuh kalau ada hamzah yang ditashil, kemudian di situ hamzahnya ini ada yang dihadzaf ya. Kemudian hukumnya ini mat munfasil atau mat muttasil. Sebab ada kaidah mat muttasil tidak boleh dikalahkan oleh mat munfasil. Nah, kalau pakai pendapat al-usul an-nirat di sini ya, bahasan kita kemarin mana kemarin? Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau menurut al-usul an-nirat ya, berarti di sini apa yang terjadi? Ini dilarang. Seperti kemarin. Ya. Seperti pendapat yang kemarin. Ini khilaf ya. Jadi ini wajhu khilaf. Wajah yang khilaf, ada yang mengatakan melarang, ada yang mengatakan membolehkan ya. Karena di sini mughayyar tetap dia berlaku munfasil, tapi sebagian mengatakan di sini bukan dikalahkan ya, nggak boleh dikalahkan, tetap aja dia muttasil, maka tidak boleh berlaku yang keempat ini. Jadi dua-duanya ada pendapatnya, tapi kalau pakai usul nirat yang rojih, tarjihnya adalah ini. Ya, tarjihnya adalah dilarang. Ini sudah level tarjih-tarjihan ini ya. Masya Allah. Nah, ini contoh ya, bagaimana misalnya berkumpulnya mim jamak bersama munfasil, bersama dua hamzah yang berbeda harokat ya. Nah, termasuk yang halaman 92 ini. Bagaimana kalau hamzatan madmumatan, dua-duanya dhammah. Walisa min dunihi auliya, min dunihi auliya ketemu dengan auliya ulaik ya. Auliya ulaik. Kita lihat di sini ya, yang ditarjih adalah qasr munfasil bersama tasih hamzah pertama dengan tawasud, qasr munfasil dengan tasih hamzah kedua, hamzah pertama dengan qasr, tawasud munfasil dengan tasil hamzah pertama dengan tawasud. Nah, di sini tidak ada bacaan qasr munfasil dengan tasil hamzah pertama bersama tawasud. Tidak ada. Ya. Ini halaman 92 kitab Al-Usul An-Nirat, mentarjih tidak ada qasr munfasil bersama dengan tashil hamzah pertama, kemudian sambil bertawasud, nggak boleh. Ini sudah maklum ya. Kalau hamzahnya kedua-duanya fathah. Ini hamzah istifham, hamzah mufrad, hamzahnya waw. Nah, ini ha antum kemarin.
antum. Ya, ha antum ketemu dengan hajjatum fi malakum bihi ilm. Nah ini ya ada tanbihnya. Al-munfasil al-muhaqqaq fi haula aqwa min munfasil al-mughayyar. Fiha antum lidzalika la yajuzu inda tawassut al-munfasil al-mughayyar qasrul munfasil al-muhaqqaq bal yusawi bainahuma bit tawassut ya. Jadi ini pendapat penguatnya wa inda qasr al-mughayyar yusawi bainahuma bil qasr wa ya'lu al-muhaqqaq bit tawassut. Ini tarjih dari ha antum, ini perdebatannya ha antum di sini. Nah ini kalau mau telusuri ini enak nih. Tapi udah level tingkat tinggi ini ya. Imalah kubro sugro. Nah ini Taurah. Ya bagaimana Taurah? Wajah Taurah, nah ini dia boleh fathah, boleh taklil. Ya. Nah, bagaimana kalau Taurah ketemu dengan mim jamak, ketemu dengan munfasil? Ya, Thoriq Syatibiyah punya salasah aujuh mamnu'ah ya, yang dilarang yaitu fathah ma'al qasr wasukun, fathah ma'at tawassut wasilah, taklil ma'al qasr wasilah. Ya, ini singkat cerita. Nah, ini tahriratnya bisa ini kan ya. Ada 8 wajah bacaan, yang 1 sampai 5-nya boleh, 1 sampai 3 di bawahnya itu yang tidak boleh. Ya ini dalam Burul Zairah juga ada ya. Nah ini ya disebut lagi Taurah di surah yang lain Ali Imran 93. Ini Taurahnya kalau di ujung, Al-Maidah 46. Bagaimana kalau Taurah ketemu dengan munfasil saja? Ini ya, tulut ta'amika nakhil bin Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Boleh qasr, boleh fathah, qasr taklil, tawassut fathah, tawassut taklil. Nah, clear nggih Taurah. Nah, al-idgham udah kita bahas, saktah, kemudian ya idhofah. Ini lebih enak dengan bagan-bagan ya. Sampai disebutkan yang menjadikan kolon beda dengan Hafs dalam masalah ya zawaid. Wah, lengkap ini. Ya. Sebanyak ini. Nah ini beberapa kalimat-kalimat farsiyah yang perlu ditekankan, termasuk masalah kaifiyah al-ismam. Ya, udah selesai. Ini sudah waras. Baik. Bisa bagikan PDF-nya Ustadz? Siap. Saya bagikan PDF-nya ya. Sambil ada pertanyaan boleh silakan. Sudah di-share di grup Ustadz PDF-nya. Sudah di-share? Oh. Saran atau ada yang sudah men-share? Belum, ini saya lihat. Sudah, Ustaz. Oh, sudah? Ya, baru ditonton tadi. Oh, belum masuk di saya berarti ya. Jadi, kalau sudah berarti alhamdulillah. Baik. Ada yang ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada, kita penutupan aja. Jadi serunya
membahas qiraat itu ya mengalami fase-fase kebingungan. Ya, jadi dulu kita waktu awal-awal diminta untuk belajar qiraat itu, wah keringat dingin ya, apalagi wajihun biwajihin ya, ketemu guru langsung, ayo sini store gitu kan. Padahal waktu itu cuma store Al-Fatihah ya, itu rasanya masya Allah ya. Ini kan kalamullah ya. Ini banyak yang baru bergabung ya jadinya ya. Kok hostnya nggak ada ini? Ustazah Zahra pakai nama apa? Nggak ada di sini. Baik, monggo Ustazah yang ingin ditanyakan silakan. Ustaz, kalau misalnya setoran talaki itu, apakah semua wajahnya dibacakan Ustaz sampai 8 wajah gitu misalnya dalam satu kalimat misalnya itu, apa satu ayat misalnya? Nih, tergantung gurunya Ustaz. Ya, misalnya gurunya mempersilahkan satu wajah bacaan yang begini, silakan nanti juz berapa beda, silakan beda, nanti ada ujiannya ya, ada beragam cara ya. Yang paling topnya sih semua wajah dibaca ya, tetapi bila waktunya memungkinkan ya, kenapa beberapa guru misalnya ya atau syekh mempersilahkan udah yang masyhur aja ya, sedangkan nanti ada sesuatu tinggal diskusi tanya jawab ya, modelnya ikhtibar ya, latihan saja atau ujian ya. Setelah dirasa oh sudah paham ya sudah ya, maka talakinya terkadang bisa satu wajah, terkadang bisa beberapa wajah sesuai dengan mengikuti alur gurunya ya. Oh ya, ketika misalnya setoran riwayat Syu'bah itu saya itu hanya kayaknya cuma satu wajah aja. Misal contohnya kan pas pembacaan ni'imah itu kan ada dua, di Syu'bah sendiri punya dua wajah, itu cuma hanya satu aja yang dibaca gitu. Itu tergantung gurunya saja. Tergantung gurunya. Pokoknya manut aja sama gurunya. Ya, kita takdim sama guru ya, kita muliakan guru kita. Ya sudah manut ya. Tapi ketika kita ditanya, usahakan kita sudah punya basic ilmunya ya. Jadi yang sempurna di dalam talaki itu menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah riwayah, yang kedua diroyah. Ya, ini dua ilmu yang berbeda ya. Kalau riwayah itu ya sudah tergantung gurunya, mau riwayahnya seperti apa ya, mau macam-macam model lah ya. Kemudian secara diroyah, usahakan kita punya rujukan-rujukan. Ya, kitab-kitab rujukan ya, misalnya Al-Wafi sudah pasti ya. Terus kemudian tadi misalnya Jizul Ma'mun untuk riwayat Qalun, tambah lagi Al-Usul An-Nirat ya, kemudian Manbaul Barokatnya Ki Asin Sakho misalnya, itu bagus tuh untuk belajar memulai meneliti dan seterusnya ya, termasuk Butul Zahirah misalnya atau apapun ya. Makanya usahakan ketika diskusi dengan guru banyak-banyak bertanyalah tentang kitab-kitab rujukan ya, supaya kita bisa menggabungkan antara riwayah dan diroyah. Demikian. Wallahualam bishawab. Ya. Kemudian tentang wakaf Ustaz, misalnya kan ada ketika setoran Syu'bah sekaligus hafaz, itu kan kayaknya wakafnya harus di tempat yang sama. Penentuan wakafnya itu apakah harus di wakaf yang di Al-Quran atau bisa wakaf di sembarang tempat Ustaz? Pertama, secara Quran, kenapa sih Al-Quran itu dibuat ayat-ayat ya? Apa faedah ayat? Ada ayat sekian ya. Gunanya nomor ayat itu untuk apa? Ada yang tahu?
Sampai-sampai ada khilaf di kalangan para ulama, misalnya Kufah ya dengan Madinah, itu misal saja nih surah Al-Fatihah ya, itu nomor ayatnya aja beda. Berarti ini ada hikmah tertentu ya. Apa hikmahnya? Yaitu ya untuk menentukan di mana kita berwakaf. Ya, bahkan kalau kita baca misalnya usul hafs ya, misalnya ada Mesurah ya yang pernah kami kupas tuntas dari halaman per halaman, dari cover depan, cover belakang. Nah di sana ada wakaf sunnah, wakaf Jibril ya, wakafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dari wakaf Jibril ya. Dan sepakat para ulama bahwasanya wakaf itu yang terbaik adalah di akhir ayat. Maka penentuan nomor ayat itu sebenarnya rambu-rambu di sini loh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering wakaf berdasarkan riwayat dari yang ada di jalur kita. Ya, makanya Kiai Fatwani itu termasuk yang menekankan kalau kita bacanya riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah, usahakan ayat terakhir itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu harus satu nafas. Ya, artinya jangan berhenti di alaihim yang pertama. Ya, karena di situ di Mushaf Indonesia coba dilihat. Di situ ada tulisan apa? Lam alif kecil. Ya, artinya apa? Dilarang parkir. Dilarang wakaf di situ ya, tetapi Indonesia karena yang mengajarkan ilmu masih sangat sedikit, nabrak aja ya, dilarang parkir di situ ya. Dan hampir 90% lebih imam-imam di Indonesia itu parkir di situ. Padahal mushaf Indonesianya ada tulisan apa? Dilarang parkir ya. Saya pernah, Ustaz, terus gimana dong bacanya? Ya itu kesempurnaan saja. Okay. Bukan haram, bukan ya. Dan orang-orang Quran itu paling toleransi kok. Ya, nggak langsung main ini bid'ah ya, ini kufur gitu. Ini mukhrij minal millah gitu ya. Secara Quran itu banyak khilaf dan punya hikmah yang besar. Maka tidak boleh kita gampang-gampang menghukumi orang beda dikit kemudian kita menyalahkan, enggak. Ya. Kami merasakan ketika belajar hadis, ya, mustalah hadis, kemudian jarah wa ta'dil itu memang kejem-kejem, ya. Mancing aja bisa menjadikan hadisnya seseorang tidak bisa dipercaya gitu ya. Tetapi untuk Quran luas, ya, pilihan-pilihannya banyak, ya, dada lebih lapang dan seterusnya. Ya, makanya orang-orang Quran itu lebih lapang di dalam memberikan pendapat-pendapat dalam satu hal, ya, demikian. Afan tadi seperti tentang tadi wakaf, itu, misalnya kan, okay. Afan tentang tadi wakaf Silakan. di akhir ayat itu kesepakatan atau apa Ustaz? Tadi kurang jelas Afan. Ya, itu riwayat Ustaz. Ya. Wakaf di akhir ayat itu berdasarkan riwayat. Misal ya, Imam Nafi meriwayatkan wakaf itu di mana? Di Alhamdulillahirabbil alamin wakaf, ya. Bismillah bukan dari bagian dari Al-Qur'an, ya. Bismillah itu hanya menjadi bagian Al-Qur'an di surah An-Naml ayat 30 saja. Jadi kalau ada orang misalnya tajwidnya bismillahnya keliru, enggak apa-apa, bukan Quran. Versi dari riwayat Quran Madinah, ya. Mushaf Madinah demikian. Ya, tidak menghitung sebagai bagian dari Al-Qur'an, ya, bismillahnya itu, ya. Beda dengan Kufah. Kalau Kufah itu bagian dari Al-Qur'an, maka bismillahnya harus benar, ya. Demikian, ya. Sehingga inilah serunya adanya perbedaan-perbedaan di kalangan para ahli qiraat itu menjadi khazanah bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya, ya. Ada, bahkan Quran saja bisa bermacam-macam ragam bacaan, ragam riwayat dan seterusnya. Demikian. Nah, Ustaz, Afan satu lagi pertanyaan mungkin di luar lewat ya. Ini Anda baca di Muqaddimah sama-sama dari Syekh Taufik Ibrahim Domro itu yang Ahsanus Suhbati fi riwayat Al-Imam Syu'bah itu
ketika menjelaskan tentang riwayat hidup Imam Syu'bah itu, beliau mengatakan menukil wa'tabara katsirun minal ulama kasyatibi Syu'batan muqaddaman fil adai an Hafsin. Nah, ini berarti ada semacam riwayat yang diunggulkan gitu, Ustaz, dari yang lain gitu. Yang ditanyakan apa? Berarti ini kan apakah memang ada riwayat-riwayat yang paling unggul dari yang lain gitu, Ustaz? Ini kan di sini disebutkan bahwasanya riwayat Syu'bah, qiraah Syu'bah itu lebih diutamakan daripada qiraah Hafs gitu, Ustaz. Nanti ada lagi ya pendapat yang lain. Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya bacaan apa yang terbaik, bacaan Madinah lah, ya Imam Nafi gitu kan. Kalau nggak ada Imam Nafi, Hafs gitu ya. Ya namanya orang ngomong itu bebas aja. Jadi tadi ya pendapat segala macam itu boleh, silahkan ya. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi seru-seruan. Ya, tapi tidak langsung jadi bermusuhan, enggak. Ya Ahlul Quran itu enggak ada. Bahkan ya hari-hari ini Kiai Fatwani itu sering cerita, ya. Ulama-ulama Quran dari Mesir, dari guru-guru beliau ya, dari Syam ya. Itu kalau ngomongin beda pendapat ya, itu musibah minal masoid gitu. Itu orang musibah gede itu. Berpendapat gitu tuh musibah besar gitu kan. Ya, di antara segala macam musibah itu yang luar biasa musibah ke dia ada gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya pendapatnya itu pendapatnya Dajjal. Ya pendapatnya iblis, kalimatnya kata Nak Kiai Fatwani ya yang kami pernah dengar dari beliau. Itu galak kalau ngomong. Ya, termasuk guru-guru beliau yang masih hidup ya. Itu misalnya qalqalah. Ya, qalqalah itu kata Kiai Fatwani aqrab ilal fathai wa huwa arjah. Ya, lebih dekat ke fathah dan dia ini lebih rajih. Ya. Kemudian Dr. Amin Rusdi Sued ya memberikan klarifikasi bahwa itu bid'ah. Yang betul namanya sukun nggak terpengaruh apapun. Ya, makanya di Mesurah dicantumkan tuh pendapat-pendapat tersebut ya, tetapi tidak sama sekali menjadikan apa? Menjadikan ini salah, ini paling utama ya, boleh mengutamakan yang lain ya, tetapi tidak boleh menebar permusuhan ya. Bahkan kenapa sih mushaf sampai ditulis ya oleh Utsman bin Affan dengan beragam bacaan itu ya, dengan pertama 4 mushaf, kemudian 6, kemudian 8 ya, riwayat terbanyak ada 8. Nah, karena dulu ada yang musuhan juga di kalangan para murid-murid sahabat ya, tabiin yang mereka ketika mendapati Quran ini beda-beda saling mengkafirkan ya, saling bunuh-bunuhan. Maka kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman pulang segera cerita tentang kejadian di Azerbaijan dan Armenia ya, yang sampai hari ini juga masih rebutan. Nah, itu menyebabkan ya ini harus dibereskan itu masalah Quran. Alhamdulillah dengan adanya Mushaf Utsmani menjadi penaung dari segala macam qiraat. Ya, jadi santai saja ya kalau ada yang mengatakan ini lebih roji ini. Ya saya dulu juga begitu ya. Ini yang paling roji kayaknya ada deh. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pertama dapat Quran ya, itu kemudian lapor ke Jibril, ya Jibril, di belakang saya ini banyak orang tua, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu ya. Banyak orang-orang lemah, banyak orang-orang yang nggak bisa baca ya. Tolong kasih bacaan yang gampang. Jibril nggak bisa mutusin, ya. Naik ke langit, balik bawa bacaan lagi. Jibril kurang nih, yang ini, balik lagi ya, sampai dikatakan sabatu ahruf. Ya, saya pernah ngulik-ngulik tuh, ya. Saya diskusi ke Pak Kiai Fatwani. Pak Kiai kayaknya ada deh bacaan yang paling top di antara semua. Kan Rasul SAW itu Quraisy, gitu kan? Tentu bacaannya Quraisy yang paling topnya ya, kata beliau itu jangan gitu. Ya, jadi ya yang mana yang sekarang ini dipakai masyarakat, ya itulah ya yang paling utama di tengah masyarakat tersebut. Ya, jangan nyari-nyari masalah gitu. Makanya muncullah beberapa fatwa dari Lajnah Daimah ya untuk membaca menjadi imam hari ini harus pakai Hafs, jangan pakai riwayat yang lain kecuali di pesantren khusus ya ada qiraat atau kecuali tempat yang memang masyarakatnya bacaannya riwayat yang lain.
Nah, jadi ada pendapat melebihkan itu kita biasa saja ya, jangan dibuat apa masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Semua asli ya. Waalaikumsalam. Ya, semua asli dari Allah Subhanahu wa taala, mutawatir ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi misalnya riwayat dari Qiraat Ibnu Amir. Ini paling banyak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab ya. Ini kan katanya syarat qiraah shahihah itu apa? Ada 3. Yang pertama apa? Mutawatir. Yang kedua sesuai Rasul Utsmani. Yang ketiga sesuai kaidah bahasa Arab. Loh, ini kok ada yang nggak sesuai bahasa Arab? Ya, berarti ini nggak mutawatir. Ya, berarti ini syad dan seterusnya. Enggak. Kalau sudah mutawatir, yang 2 ini otomatis lah. Ya, kalau sudah mutawatir, yang 2 ini otomatis, maka yang tepat adalah riwayat Ibnu Amir, qiraat Ibnu Amir tetap bagian dari qiraah shahihah. Ya, demikian. Monggo, ini kita curhat-curhatan aja nih ya, Pak ya, karena materi sudah selesai. Sekali lagi tugas saya membuat penasaran peserta. Monggo, ada yang ingin diskusi lagi? Ya, boleh. Ya, monggo ya, yang mau bertanya dipersilahkan ya, sebelum nanti kita penutupan. Ini pesertanya Masya Allah ya, ternyata di luar dugaan panitia, ya ternyata banyak ya, termasuk banyak luar biasa ya, menunjukkan bahwa qiraat ternyata cukup membuat masyarakat kita antusias ya di dalam menggali warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka setelah ini jangan terus berhenti belajar ya. Harus terus tambah semangat lagi, tambah lagi mencari ilmu yang beragam lagi ya, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dapat pesan dari Kiai Asin Sakho itu, usahakan ya setelah ngaji dengan saya, kata beliau ini ya, kalian punya majelis-majelis qiraat. Waduh. Ya, waktu itu kita wah, ini gimana ya, belum paham tapi sudah apa? Diminta untuk bikin majelis. Ya, akhirnya kami usahakan lah ya, mudah-mudahan ini bagian dari utang kami kepada beliau ya. Monggo, yang ingin menanyakan sesuatu, diskusi, monggo. Afwan, saya boleh tanya? Iya, monggo. Bukan mengenai teori ya, tapi saya hanya ingin menanyakan, tadi Ustaz bilang bahwa qiraat itu tidak banyak diajarkan di luar ma'had ya. Itu secara umum lah ya. Berbeda dengan kami di Singapura itu cukup banyak bahkan kita kalau bisa belajar sebanyak-banyaknya qiraat. Sementara waktu itu saya pernah menunjukkan kepada teman saya Quran qiraat, dan dia langsung mengatakan bahwa wah ini salah nih, ini sesat nih, kata gitu. Saya kaget dengarnya terus aduh ya Allah, saya salah ya. Padahal beliau sendiri adalah lulusan Mesir. Masya Allah. Tapi nampaknya beliau ini tidak mempelajari apa ya? Mungkin memang di sana beda-beda ya ininya. Saya sendiri tidak kurang mengerti bagaimana di sana, tapi dia mendalami linguistik. Jadi bahasa Arabnya, hadisnya bagus, tapi tidak mengerti qiraat. Jadi bagaimana ini Ustaz saya menjelaskannya? Jadi saya senang juga waktu mendengar bahwa ada di ternyata di Jakarta dan tidak jauh ya,
dari tempat saya dulu, ini dari tempat teman-teman saya, bahwa ternyata memang ada ma'hadnya gitu di sana. Insya Allah nanti akan saya share kepada mereka lah, insya Allah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai itu? Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin. Terima kasih ya atas penjabaran fakta ya. Singapura itu Masya Allah ya. Kami pernah diskusi dengan seorang tokoh di Singapura, ternyata punya independensi dalam masalah penerapan syariah ya. Dan saya kaget lagi, selain penerapan syariah ya, dia semacam punya aturan syariah sendiri, ada MUI-nya sendiri, ada hukum syariah sendiri ya. Saya kaget, ternyata Singapura itu negara minoritas tapi paling makmur syiar Islamnya. Ya, dan saya kaget lagi qiraahnya juga, Masya Allah. Inilah ya keberkahan Quran menjadikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Nah, tadi ketika ada fakta bahwasannya ustadz-ustadz kita ya belum mengenal qiraat. Ini sebenarnya musibah ya. Jadi banyak ya pejuang-pejuang Islam hari ini ya, kita tidak menjustis 1-2 orang atau 1 person enggak ya, yang lantang menyampaikan hal-hal yang lain, tetapi secara Quran itu banyak yang ditinggalkan ya. Bahkan beberapa pendapat di antaranya yang paling menegangkan ya, atau paling galak gitu ya, adalah pendapatnya Dr. Aiman Rusdi Suhaid, yaitu banyak aktivis Islam yang bahkan yang fardu ain dari Qur'annya saja itu tidak ditunaikan. Artinya makhrajnya, sifatnya ya, huruf, sifat-sifat huruf, kemudian hal-hal usul ya dari kaidah-kaidah membaca Quran itu banyak yang ditinggalkan oleh khatib-khatib kita ya, imam-imam kita ya, dai-dai kita ya. Apalagi ketika sudah dewasa, saya pernah diminta oleh satu lembaga dakwah nasional di Indonesia ini yang beliau mengajukan ada program khusus daurah Quran untuk dai-dai mereka. Ya ini level nasional nih ya. Lembaga dakwahnya nasional. Saking mereka sibuk di dakwah, ngajinya itu kurang, ya. Jadi ngaji Qurannya itu kurang, ya. Dan mereka udah sepuh-sepuh sehingga perlu acara khusus lah, ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya cerita dakwahnya Nabi SAW mengawal dengan Quran ini banyak yang kemudian ditinggalkan, ya. Dan musibah tadi ya, kalau sampai aktivis tidak memahami Quran, ya. Kalau sampai qiraat itu penyempurna lah ya. Tetapi sebaiknya ya harus memahami ya, karena qiraat ini menghasilkan wajah-wajah bacaan yang nanti berpengaruh ke ilmu tafsir. Ya, maka kalau kita dengan tafsir cara memahami ilmunya dan cara apalagi nanti menerapkannya itu sudah problem. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa segera ada solusi ya. Alhamdulillah lajnah di Indonesia sendiri ya, lajnah pentahfiz Quran sudah mulai ya menggerakkan untuk munculnya mushaf qiraat ya. Kemudian fatwa dari lajnah ulama di Mesir juga ya memberikan arahan supaya digalakkan majelis-majelis qiraat ya. Dan pesan dari Kiai kami Kiai Hasan Shahab ya supaya digalakkan ya majelis-majelis qiraat. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan kita untuk memuliakan Quran ya, sehingga kita nanti kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tanggapan saya ya musibah aktivis yang belum mengenal secara mendalam ragam bacaan Quran ya, termasuk ya penyempurnanya adalah ilmu qiraat ya.
Demikian. Ada lagi monggo atau tambahan? Ini curhat-curhat saja ya karena materi tadi sudah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, Ustaz silakan. Soal monggo silakan. هل من الشروط للإمامة أن لا يتقدم للإمامة إلا أن يتعلم القراءة دراية ورواية. Ya. Jadi memang ya secara ilmiah itu kita harus ketat, ya. Tapi secara praktek lapangan jangan galak-galak. Di antaranya Syekh bin Bas itu ya yang penting tidak sampai merubah makna ya, itu enggak masalah ya. Tetapi seharusnya di zaman Rasulullah SAW, kalau kita mau mengikuti kembali sunnah Nabi SAW, ya imam ya itu harus menguasai riwayah dan diroyah. Ya, walaupun diroyah ini sifatnya fardu kifayah, ya. Secara praktek kan tentu harus belajar dari guru-guru sebelumnya, ya. Nah ini dan tidak ada Quran yang nggak ada riwayatnya. Pastilah ya semua guru hanya saja ada yang riwayatnya sampai mendapatkan pengakuan ya 30 juz ya sampai sanadnya segala macam ya, atau tentu bacaan Qur'annya tentu semuanya beriwayat ya, tetapi secara praktek di lapangan ya mala yudraku kulluh fala yudraku kulluh gitu ya. Apa yang tidak bisa didapati kesempurnaan semua ya nggak bisa ditinggal semua. Ya, sehingga hal ini perlu pergerakan dari kaum muslimin supaya menjaga betul ya tentang bagaimana supaya imam-imam kaum muslimin ini betul-betul pas ya di dalam bacaan Qur'annya minimal yang hukumnya fardu ain. Ya, kalau ditanya syaratnya ada enggak? Ya harusnya ada ya. Di mana Rasulullah ketika menunjuk ya ada satu kabilah datang gitu ya. Siapa yang sudah hafal Al-Baqarah ini? Oh, anak kecil ini. Maka dia yang layak jadi imam ya. Nah, itu kan bentuk bahwasanya tentu yang paling menguasai Quran dia yang paling layak menjadi imam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jadi kalau kami belajar di guru-guru kami ya, memang ada beberapa yang pendapatnya itu ketat sekali, galak, ya. Termasuk hari ini yang sangat kuat menjaga masalah itu adalah Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ya. Beliau hujjatul qura ya, hujjahnya ahli qiraat hari ini ya. Tetapi secara praktek ya harus banyak memberi maaf. Artinya kalau kita belajar untuk diri kita harus ketat nih, harus serius, harus sungguh-sungguh ya. Tetapi kalau menghukumi orang lain ya jangan seperti kita menghukumi diri kita. Ingat, kita belajar Islam ini bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk diri kita ya. Adapun kalau ada Ustaz itu imamnya nggak benar ya, gimana hukumnya? Maka jawaban saya, ya bukan dia hukumnya apa, hukumnya adalah Anda wajib mengajarinya. Jadi kalau kita sudah belajar ya, terus kita punya imam misalnya, bacaannya misalnya, Ustaz bacaannya berantakan ya, gimana hukumnya kita bermakmum di sana ya, imamnya gini ya, hukumnya apa imam kayak gini? Jawabannya adalah bukan hukum imamnya ya, hukumnya adalah Anda yang udah tahu wajib mengajarinya, gitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo. Mohon maaf yang mungkin agak terlambat hadir. Tadi sudah materi awal sudah selesai ya. Kita ambil dari kitab Al-Usul An-Nirat fil Qiraat, dan serunya kitab ini kitab pengembangan ya dari riwayat Kolon. Bagi yang ingin mendalami lagi level berikutnya di riwayat Kolon dengan tarjih-tarjihnya, ini saya coba share lagi ya, sambil kalau ada yang bertanya boleh.
Dan yang menarik, penulisnya siapa coba? Sayyikhoh ya. Seorang perempuan. Dan ini lumayan simpel ya, bagus. Semua permasalahan yang ditanyakan, insya Allah ditemukan jawabannya di sini. Oke, dan seterusnya. Baik. Ya, monggo bila ada yang diskusikan. Ini Masya Allah saya dapati pesertanya plus 65-nya lumayan banyak ya. Artinya dari dari negeri seberang lumayan banyak ini. Alhamdulillah. Ya, ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 yang dari Singapura, Masya Allah. Oke, monggo. Bagi yang menemukan masih iskal ya, setelah diberikan senjata, diberikan tips-tips ya, kitabnya ini boleh nanti kami panitia insya Allah melayani kalau ada yang menanyakan masalah-masalah tertentu ya, diskusi silakan boleh japri nanti ya, bisa ke panitia atau ke nomor saya langsung juga tidak apa-apa, selama nanti ada waktu, ada kesempatan ya, nanti kita saling berbagi ilmu insya Allah ta'ala. Ya, jadi jangan berhenti belajar sampai di sini ya. Kami sudah membuka Cakrawala, ya, kitab-kitabnya sudah bisa diakses, ya. Nah, tinggal kesemangatan dari peserta sekalian untuk memperdalam kembali, ya. Baik, monggo, bila ada yang didiskusikan. Terutama yang baru ikut ya, saya ingin mendapatkan semacam kesannya, ya, yang baru mengenal. Nah ini gimana kira-kira penjelasannya atau metodenya ya, atau ada yang mungkin Ustaz terlalu cepat atau nggak bisa ngejar misalnya, boleh nggak? Boleh bersuara yang baru-baru mungkin mengenal, termasuk juga yang sudah lama belajar juga tidak masalah ya. Barangkali bisa berbagi informasi, metode yang bisa mungkin lebih baik ya. Sengaja kami di sini nggak sampai detail-detail ya, supaya nggak terlalu beban buat yang baru terutama. Okay. Dan saran kami ya, belajar qiraat itu harus banyak menggali. Ya, menggali referensi sendiri ya, kemudian banyak sekali diskusi ya, setelah ketemu ini masalah ini diskusikan. Nah nanti ketika kita menemukan masalah terus ketemu jawaban masalah, ya, itu jauh lebih nikmat, lebih manis dibandingkan yang langsung dapat mateng-matengan. Karena kami waktu belajar qiraat juga bengong aja ketika pertama ya. Tapi hasil dari menggali, oh ini begini, bikin diskusi begini, oh ini ada wajah yang lain, ya. Oh ini ada pendapat yang lain, ini mentarjih yang ini, dan segala macam. Monggo, Ustaz-Ustazah. Jadi, saya berharap ada yang mewakili peserta tentang kesan dan pesan dari kajian kita selama 4 hari yang singkat ini. Silakan, Ustaz Mahfud boleh. قبل ذلك أستاذ ربما سؤال في الحديث ربما إذا استطعتم أن تشرح لنا الحديث
Kama qala Rasulullah SAW fima ma'nahu unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Rubama idza sata'u man tashrah ishrah lana hadal hadis. Mal maksud bi sab'at ahruf. Nah, alhamdulillah Muslimatin. Jadi kami pernah mendapatkan penjelasan dari Kiai Fatoni, ya. Beliau punya kitab yang sudah diterjemahkan, bukan yang sudah diterjemahkan ya, artinya beliau menggali dari berbagai referensi tentang ilmu Quran, ilmu qiraat, ya, dan di antara yang sering beliau angkat adalah hadis tentang diturunkan Quran sab'atu ahruf, ya, dalam 7 huruf. Ya, jadi tadi ya, Quran itu awal mulanya turun langsung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bacaan kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Jadi dengan lughah Quraisy, ya, yang fasih, sesuai dengan objek dakwah waktu itu. Ya. Makanya kemudian saya pernah ngulik-ngulik. Kayaknya pertama kali turunnya Quran itu riwayat Ibnu Katsir ini. Kenapa? Karena Ibnu Katsir kan dari Mekah gitu ya. Nah, saya dimarahin sama Kiai Fatoni, nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya. Nanti Anda kalau pakai cara seperti itu, ya, nanti tu'minu nabi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Beriman sebagian, nanti kufur sebagian ya. Bahasa kasarnya demikian ya. Maka enggak boleh ya, semua katakan dari Allah Subhanahu wa taala, semua bacaan itu mutawatir berarti itulah Quran. Ya, enggak boleh dilebihkan dengan satu dengan yang lain dalam hal keimanan kita. Ya, kita beriman kepada seluruhnya. Ya, enggak boleh kita la nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak boleh memilah-milah ya mana yang lebih baik di antara yang lainnya, enggak boleh. Ya. Nah, adapun teknis ya kita ngikutin dengan bacaan kaum yang sekarang hari ini hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, apa maksud dari sab'atu ahruf? Ini khilaf para ulama panjang lebar ya. Singkat cerita ya, bahwa sab'atu ahruf ini mencakup yang pertama ya adalah terkait dengan lughat. Lughat itu bahasa suku. Ya, jadi ada kabilah dari Quraisy, ada kabilah dari Badawi. Kayak Sensal itu sering menerangkan kalau bacaan ini itu menampung dari suku Ghatafan misalnya ya, dari kaum Badui Arab ya, yang sampai hari ini masih ada yang memandan itu ada ya. Kemudian dirinci tuh ya, ini bahasa siapa ya. Jadi di antara sab'atu ahruf adalah unsur bahasa. Yang kedua adalah unsur tambahan i'rab. Ya, tambahan i'rab itu terkadang dibaca fathah, terkadang dibaca dhammah, terkadang disukun dan seterusnya. Ya. Di antara sab'atu ahruf adalah kalimat yang berbeda. Ya, misalnya kalau Ibrahim itu beberapa tempat ada yang dibaca dengan Ibrahim, ya. Nah itu berbeda bahasa ya. Satu bahasa satu dengan yang lain bisa berbeda. Kemudian sab'atu ahruf juga adalah tentang apa ya? Tadi kabilah yang menampung kabilah, kemudian i'rab, kemudian bahasa, kemudian tentang kaidah ya, kaidah dalam hal misalnya ada yang tashil ya, ada yang condong kepada banyak saktah ya, ada yang condong kepada misalnya nakal ya, seperti yang kita pelajari kemarin ya, dengan berbagai macam jurus-jurus menghadapi hamzah. Nah itu juga termasuk bagian dari sab'atu ahruf yang diakui dalam Al-Quran ya. Kemudian ada juga tentang mufrad dan jamak ya.
Jadi ada kata-kata yang ini dikatakan misalnya ketika tidak ada alif berarti mufrad. Ketika ditambahkan alif maka menjadi jamak. Ya. Kemudian selain itu apa lagi ya? Yang kami ingat baru itu ya. Ya, jadi perbedaan bentuk ya, ada mengingatkan ya. Ada yang nakis ziyadah, nah ini juga terima kasih ya atas tambahannya ya, isim, fiil dan seterusnya. Baik. Oke, kurang lebih itu yang bisa kami jelaskan. Untuk riwayat, Ada takdim takhir, ada tabdil. Kurang jelas. Atau tidak? Mohon diulang, sinyalnya ini sepertinya bermasalah. Untuk riwayat qiraat itu masuk dalam sabatu ahad. Itu aja ya. Riwayat qiraat. Ya, jadi riwayat qiraat ini beda dengan sabatu ahruf nggih. Bukan berarti 7 qiraat ini masing-masing mewakili satu huruf Quran, enggak. Ya, beda cerita ini. Ya, kami dulu juga sempat menyangka seperti itu. Ya, bahwa qiraat itu mewakili 7 huruf. Ini hal yang berbeda. Ya, semua qiraat menampung sabatu aruf. Ya, jadi bukan satu huruf ditampung oleh riwayat ini ya, atau qiraat ini satu huruf lagi, enggak. Ya, ini pendapat yang tidak kuat. Ya, kenapa? Karena dulu pernah ketika qiraat ini disimpulkan ada 7 qiraat, ya. Maka kemudian muncul pendapat diantaranya Al-Imam Nawawi, ya, selain dari 7 qiraat maka itu semuanya bukan Quran. Ya, padahal setelah diteliti lagi ternyata ada qiraat asroh, ternyata toriknya ada torik yang lain, ya, bahkan ada yang sampai kubro, ya, 10 qiraat yang disepakati mutawatir dan semua diakui sebagai bagian dari Quran. Ya. Sehingga berbeda sekali bab antara sab'atu ahruf dengan qiraah sab'ah, ya, berbeda. Semua qiraah menampung ini, ya, menampung dari bagian-bagian dari sab'atu ahruf. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ini penting juga untuk dipahami bagi yang mungkin awal-awal belajar, ya, bahwa beda cerita antara qiraah sab'ah, ya, itu adalah terkait dengan wajah qiraatnya. Kenapa sampai ada ilmu qiraat? Karena imam-imam qiraat, ya, beliau berpegang kepada aturan main yang beliau rinci atau beliau simpulkan bahwa saya memakai yang model seperti ini, ya. Kemudian beliau konsisten di situ, beliau ajarkan, ya, ragam bacanya begini-begini, ya, walaupun beliau mungkin ahli qiraat yang lain, ya. Misalnya Imam Qalun, ya, Imam Nafi itu guru-gurunya banyak, ya. Imam Nafi itu berguru juga kepada Imam Abu Ja'far Al-Madani, ya, yang merupakan qiraah ke-8. Kok bisa berbeda? Ya, Imam Nafi memutuskan bacaan beliau kaidahnya ini, ya. Nah, kemudian imam yang lain memilih model bacaannya ada hal yang berbeda, walaupun tidak semua beda, enggak, ya. Ada wajah-wajah yang berbeda berdasarkan kaidah-kaidah usul yang beliau aturan mainnya beliau putuskan ini yang beliau pakai, ya. Sehingga qiraat-qiraat ini, ya, ketika dicari-cari jalur-jalur sanadnya, ya, ternyata berkumpulnya adalah ada di qiraah sab'ah kemudian qiraah asroh, ya. Hari ini qiraah asroh hampir-hampir menjadi hanya teori ilmiah, ya, bukan yang diterapkan di masyarakat kita, ya. Makanya wajib bagi kita untuk menjaganya supaya qiraat ini tetap lestari di masyarakat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Monggo, bila ada yang menambahkan, silakan. Ustadz, boleh diulang tadi Ustadz, 7 huruf itu apa aja jadinya dari yang pertama? Onje, ya.
Jadi yang pertama karena pengaruh dialek. Dialek ini berarti lahjah daripada suku-suku Arab, ya, suku-suku Arab. Ya, di Arab itu banyak sekali suku-sukunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah i'rabnya. Ya, i'rabnya ini terkadang ada yang di dhammah sehingga marfu, ada yang di kasroh jadi majrur, ya, ada yang di mansub, ada yang jazm segala macam. Ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang perbedaan kalimat. Ya, misalnya tadi Ibrahim, ada yang baca dengan Ibroham, ya, membaca. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini atau isim misalnya ya, itu dibacanya berbeda. Mikail itu baca lewat kolon, ya. Sedangkan Imam Hafs membaca apa? Mikal. Ya, ini berbeda. Kemudian ada juga tentang kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah ini terkait misalnya ada ibdal, ada juga misalnya nakal, ada juga misalnya saktah, ya, yang kita pelajari kemarin, jurus menghadapi hamzah, ada yang mentahqiq hamzah, ada yang menghadzuf hamzah, ya, ada yang idkhol, ya. Nah, ini terkait dengan kaidah-kaidah, ya. Yang berikutnya adalah bisa nakis dan ziyadah, ya. Jadi ada yang menambahkan alif, ada yang menambahkannya, ada yang hilang alifnya atau hadzuf alif, ya. Ada yang sehingga menjadi jamak dan mufrad, ya, semacam itu. Kemudian apa tadi? Akhir, Ustaz. Takdim takhir, ya. Nggih. Takdim takhir itu juga bisa. Nggih, ya, ada yang menjadikan majhul gitu, ya. Dan seterusnya, ya. Terus apa lagi? Ada penambahan huruf juga bisa nggak, Ustaz? Penambahan huruf misalnya ada wa wawaso ataupun menjadi tidak. wa auso, nah, itu termasuk sab'atu ahruf. Ada lagi yang menambahkan? Banyak, atau ya. dari sudut fiilnya misalnya dia jadi fiil madi ataupun itu nggak termasuk. Betul, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya 7 ya. Kalau mau dirinci itu banyak, bisa sampai 12, bisa sampai lebih, ya. Perbedaan itu, ya. Kalau di buku Fatwani menyebutkan disepakatilah 7 yang utama tuh ini, sisanya pengembangan. Ini jadi belajar qiraat, ya. Nggak apa-apa lah, ya. Kita diskusi berbagi faedah insyaallah taala. Baik, ada lagi? Monggo. Ustadz, di buku Maisura ada nggak Ustadz yang kayak sabatul ahruf kayak gitu-gitu? Yang Sabatul ahruf di bab qiraat coba dicek, Ustaz. Ya, yang pernah saya sampaikan di bab qiraat, ya. Itu ada, hadisnya juga ada, ya, tapi secara singkat. Kalau mau lebih memperdalam, ada di kaidah usul qiraat 7. Kiai Fatwani punya bukunya, warnanya merah. Itu lebih mendalam, ya. Dan mohon doanya Pak Kiai terus sedang berusaha untuk memproduksi buku-buku yang bisa menjadi pelengkap, ya. Beliau juga punya riwayat kolon, tapi sampai juz berapa, belum sampai selesai 30 juz. Dan Kiai Asin Sakho maupun Kiai Fatwani yang merupakan dua sosok sentral, ya, qiraat di Indonesia ini, beliau semacam memberi kesempatan kepada siapapun yang mau untuk beliau itu sudah usianya sudah sepuh sekali, ya. Kalau ketemu dah kita nggak tega gitu, ya, terutama Kiai Fatwani, tapi semangatnya dalam mengajar Al-Quran itu Masya Allah, ya. Dan semacam memberi kode kepada generasi setelahnya supaya apa? Berkaryalah. Ya, maka harapan kami dari majelis seperti ini muncul orang yang mau fokus, ya, menulis tentang ilmu qiraat misalnya, ya, dengan berbahasa Indonesia atau Melayu, ya, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat kita, ya. Dulu
karya-karya ulama, walaupun mungkin tulisannya berbahasa Arab, tapi banyak berbahasa Melayu. Saya pernah mengisi kajian di daerah Bogor itu, ada yang nanya ke saya, pakai tulisan Arab, tapi bahasanya Melayu. Gitu. Ya, artinya orang tua kita dulu itu terbiasa dengan bahasa Arab dan menulis sesuatu dengan berbahasa Arab, walaupun bahasanya Melayu dan yang lain. Huruf Jawi ya Ustaz. Iya, huruf Jawi, betul. Iya. Dan beliau bukan orang pesantren ya, artinya orang-orang tua kita dulu terbiasa, ya. Kita yang sudah terlanjur modern ini banyak meninggalkan. Monggo, ada yang menambahkan lagi boleh? Ya, saya coba share sedikit Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau share sedikit. Saya pertama belajar qiraat itu sekitar tahun 2009 di sini. 2009, Masya Allah. Kemudian itu dibawa oleh Ustadz Malaysia. Ada Ustadz Malaysia yang berkunjung ke sini. Dan saat itu, Alhamdulillah. Itu tahun 2000. Di Malaysia itu boomingnya kalau nggak salah qiraat itu tahun 2003-2004. Saat itu ada perlombaan seperti mencari imam muda gitu kan. Imam muda di Malaysia. Jadi mulai saat itulah jadi qiraat berkembang di Malaysia. Dan dampak-dampaknya itu ustadz-ustadz dari Malaysia inilah yang banyak membawa qiraat ke Singapura. Jadi pertama saya dengar itu kita belajar tentang Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah secara jamak. Disitulah pertama kali saya mengenal gitu kan. Oh ada ya ternyata lain, bacaan lain. Nah mulai dari tahun 2009 sedikit-sedikit mempelajari sedikit. Dan itulah jadi selama mulai tentang tahun 2009 sampai sekarang ini kami itu selalu istilahnya kita pembentangan gitu Ustaz. Pembentangan itu mungkin kalau bahasa Indonesianya daurah kali ya. Daurah mungkin. Oh nggih, daurah. Jadi istilahnya kalau di Singapura itu istilahnya pembentangan. Nah, ini hampir semua pembentangannya itu kebanyakan dari ustadz-ustadz Malaysia semua. Nah, itu jadi saya bertanya-tanya apa Indonesia itu banyak orang-orang pintar gitu kan. Yang di Mesir juga kebanyakan guru saya cerita di sini yang orang Indonesia itu pasti seringnya the best gitu kalau di Mesir atau di mana gitu, di Mesir, di Jordan gitu kan. Orang Indonesia the best, tapi kenapa qiraat tidak berkembang gitu kan di Indonesia? Masih terus mencari. Terus alhamdulillah salah satu guru saya juga bercerita tentang Kiai Asin Sakho. Dan beliau itu salah satu gurunya guru saya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau di Cirebon. Kiai Asin Sakho itu. Di Cirebon di pesantrennya beliau, di pesantren mana waktu itu ya. Dan salah satunya Kiai Fatoni juga salah satu gurunya guru saya. Jadi cukup familiar lah gitu kan, cukup familiar karena Indonesia itu besar. Alhamdulillah. Iya, karena Indonesia itu besar tentunya sangat dipandang gitu kan Kiai Asin Sakho sama Dr. Fatoni ini. Buku-bukunya pun banyak kita jadikan rujukan untuk belajar gitu kan. Tapi kenapa kemudian tak banyak gitu buku-buku qiraat yang kita dapati dari Indonesia gitu. Jadi kebanyakan koleksi qiraat saya ini dari Malaysia semua nih Ustadz. Gitu. Jadi mungkin PR besar untuk ustadz-ustadz yang mendalami qiraat di Indonesia ini. Gimana caranya menghasilkan? Ya, menghasilkan. Karena Indonesia itu besar Ustadz, sayang gitu kalau tidak berkembang. Jadi kalau saya ngomong qiraat di Indonesia dengan keluarga saya, mereka tuh nggak ada yang paham. Dengan kawan-kawan saya tidak ada yang paham. Jadi agak nggak nyambung gitu Ustadz kalau saya ngomong. Kecuali komunitas yang memang itu pun langka sekali itu Ustadz. Terbatas yang paham. Jadi mungkin satu PR besar nih untuk ustadz-ustadz di Indonesia nih bagaimana untuk memakmurkan qiraat. Dan terus terang Ustadz, ini nih pembentangan ataupun daurah qiraat pertama saya dengan Ustadz Indonesia. Begitu. Nah, gimana rasanya? Ya, karena selama ini kalau kita ikutkan pembentangan nih Ustadz, jadi biasa kita ikutkan berseri gitu kan, berseri. Jadi berserinya itu gimana? Jadi 10 qiraat kita belajar. 10 qiraat, misalkan satu qiraat jadi kayak nafi perawi pertama itu. Jadi kalau nafi dia sendiri. Untuk nafi aja kita dibentangkan dalam jangka waktu 4 jam. Nafi dalam jangka waktu 4 jam. Perbandingannya dengan kolun nih sekarang kita. Kolun kita bahas satu riwayat dengan jangka masa kurang lebih 6-7 jam kali ya, bisa kita bilang begitu Ustadz ya. Tentu kedalamannya sangat beda kan Ustadz? Tingkat pembahasannya itu jauh berbeda lah, tentang waktu 2 jam dibanding dengan 6 jam.
Jadi apa yang saya dapat ini terus terang sangat detail gitu Ustadz. Apa yang saya dapat hari pertama. Padahal kami belum diminta detail sama panitia ya. Iya, tapi alhamdulillah dibanding dengan pembentangan yang selama ini saya ikuti gitu ya Ustadz ya. Antara 2 jam dengan 6 jam kan, jelas beda lah dari segi rentang waktu saya sudah beda 1. Kemudian dari dan PR terus terang ini yang pertama. Sebelumnya saya ikut pembentangan tidak pernah ada PR. Jadi terus terang dengan adanya PR ini seperti memantapkan lagi. Ya, memantapkan lagi. Karena selama ini saya juga merasa terbebani nggak? Kalau terus terang saya tidak Ustadz. Jadi selama ini saya sudah mencoba membuat soalan-soalan berkaitan dengan qiraat gitu Ustadz ya. Tapi dengan pertanyaan Ustadz, itu soal pertanyaan yang saya buat itu terbanting gitu Ustadz. Paham nggak Ustadz? Jadi maksudnya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu kayak nggak ada bobotnya gitu Ustadz. Dibanding pertanyaan gitu. Jadi alhamdulillah dengan Ustadz membuat PR ini, bisa memberi ide-ide gitu. Gimana sih sebenarnya kalau kita membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan qiraat. Ya, alhamdulillah gitu kan. Kemudian dari segi pembentangannya pun alhamdulillah cukup bab per bab gitu kan, bab per bab. Kemudian ya cukup dapat dipahami lah Ustadz. Kemudian saya banyak belajar kesabaran Ustadz gimana menjelaskan qiraat kepada untuk orang yang awam. Kan di situ perlu kesabaran kan Ustadz. Iya benar. Dan harus berpikir kita itu seperti orang awam gitu. Kita ngerasain bingungnya gitu kan. Oh, betul Ustaz. Gitu jadi kan. Kita mengalami beliau juga. Bahkan kadang nggak langsung kita jelaskan secara detail kan, takut beban. Nah apalagi kalau kemudian bingungnya ini dia menemukan sendiri itu lebih mantap. Betul Ustaz. Cuman apa yang saya menurut pengalaman saya mungkin beda-beda orang-orang ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah saya sudah mengambil kolun ini. Jadi ketika Ustadz menjelaskan lebih lebih connect gitu, lebih nyambung. Dibanding saya belum mengambil qiraat itu, kemudian saya mengikuti pembentangannya atau daurahnya gitu kan. Itu agak mengawang-awang gitu. Jadi dengan begini kan, dengan kita sudah bertalaki terus ditambah seperti pembentangan seperti ini, ya alhamdulillah semakin memantapkan gitu Ustadz, lebih meng-highlight lagi. Alhamdulillah. Mungkin untuk kedepannya. Berarti, gimana sarannya ke depannya? Jadi sarannya satu, PR buat Ustadz bikin buku qiraat dalam berbahasa Indonesia. Saya sangat setuju dengan Ustaz. Siap. Ya, itu satu buku. Jadi setidaknya dalam koleksi buku-buku saya adalah penulis Indonesia ya, Ustaz. Buku qiraat dengan penulis Indonesia itu satu. Ini catatan. Ya. Justru qiraat terbesar yang hari ini jadi rujukan itu Indonesia loh. Maksudnya gimana, Ustaz? Ilmu qiraat ya rujukan terbesar ilmu qiraat itu justru dari Indonesia. Ada yang tahu nggak? Tokoh Indonesia, tapi bukan sekarang ya. Ada yang tahu? Beliau dari Termas, dari Pacitan. Belum pernah, Ustaz. Coba dicari ya, Syekh Mahmud At-Termasi. Itu Ustaz. Maksudnya dia pakar Quran atau gimana Ustaz? Pakar Al-Quran, pernah mengajar di Masjidil Haram. Bukunya sekarang menjadi rujukan untuk ilmu qiraat di Ummul Qura. Namanya siapa Ustaz? Syekh Mahmud At-Termasi. Dicari ya, apa karya beliau dalam hal Quran. Tapi itu dalam bahasa Arab kali ya Ustaz ya? Kan itu maksud saya begini loh Ustaz. Jadi kita kan targetnya untuk maksudnya memasyarakatkan qiraat gitu kan. Maksudnya supaya qiraat ini dikenal oleh masyarakat begitu kan. Ya. Mana masyarakat Indonesia mau kenal kalau semua rujukannya berbahasa Arab dan sedangkan tidak semua orang belajar berbahasa Arab gitu Ustaz. Jadi apa yang saya lihat dari ustadz Malaysia itu mereka jeli. Mereka melihat peluang banyak menghasilkan buku qiraat dalam bahasa Malaysia. Itu Ustaz. Ya. Dan mungkin bisa untuk selanjutnya mungkin bisa ada pembentangan lagi Ustaz, daurah lagi untuk qiraat. Amin. Tapi jangan waktu terdekat gini Ustaz, masih penuh dengan kolon ini. Itu pertanyaan yang sama dari saya Ustaz. Tadi saya mau tanya juga.
kapan yang berikutnya Gimana? ini dan qiraat apa yang berikutnya kira-kira insyaallah. Ini pertanyaan panitia ini yang berhak menjawab ya. Jadi kami sebenarnya diminta untuk terus mengawal serial qiraat, tetapi bulan Maret ini kami diminta untuk kembali ke hafaz dulu, ya. Sebab qiraat itu kata Ki Fatoni akan menjadi mudah kalau usul hafaznya udah clear, ya. Dan banyak di antara pegiat qiraat itu usul hafaznya saja masih ngambang gitu. Ya, makanya kami diminta untuk terdekat ini masih hafaz dulu ya. Dengan metode Maisura itu dianggap paling simpel ya, bahkan kita coba bahas dari Kuduklit. Itu saya butuh untuk qiraat hafaz ya, itu 30 hari kali 2 jam Ustaz. 30 hari kali, oke. Berapa jam itu? 30 hari, 31 malah. 31 hari kali 2 jam. Berarti 62 jam. Iya, 62 jam untuk beresin riwayat hafaz. Nanti saya share di grup bagaimana kesan-kesan dari, kalau nggak salah sebagian besar ada yang ikut di sini. Ya, boleh bersuara tuh. Ya, riwayat hafaz seperti apa ketika dibahas. Silakan. Iya. Ada Ustadz, seru banget Iya. Ustadz. Silakan. Ustazah Nuri, monggo. Ya itu Maisura banget. Kitabnya juga bisa dibaca walaupun sebelumnya pusing-pusing, bingung-bingung. Tapi itu berkesan banget dan ngebuat kita tuh kepengen cari tahu, digali lebih lanjut lagi, itu benar. Nah, tapi kalau Imam Kolun ini Ustadz, aduh angkat tangan Ustadz, bendera putih saya. Kitabnya gundul semua, udah gitu nggak ada bed. Itu Ustadz, pertama kali ikut kelas Kolun, waduh ini kayaknya salah kelas ini. Tadinya saya pikir seperti Maisura gitu kan, kitabnya ada ininya, ada penjelasannya, ada penjelasannya. Begitu buka kitabnya, wah saya sendiri bahasa Arab masih awal banget Ustadz. Begitu ini kan jadi nggak terlalu bisa ngulang-ngulang dari buku. Jadi andalannya ya penjelasan Ustadz yang direkam aja. Tapi itu pun juga karena mungkin saya basicnya kurang, jadi tidak nangkep sepenuhnya. Mungkin kalau seperti tadi siapa? Ustazah yang bilang udah ada pengalaman belajar Kolun, mungkin bisa cepat nangkep ya. Tapi kalau Enak. saya itu lebih pusing berkali-kali lipatnya Maisura, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seru banget. Kita Waalaikumsalam. berusaha nyari itu ketemu jawabannya gitu Ustaz. Tapi kalau ini mau dicari gimana juga kayaknya susah kalau nggak nanya Ustaz langsung. Baik. Berarti PR-nya ini ya dari saran yang pertama dan juga Ustazah Nuri, usahakan materinya berbahasa Indonesia begitu nggih? Ya, jadi Ustadz bisa menjadi pelantara antara yang orang fasih bahasa Arab dan non-Arab gitu loh Ustadz. Sedangkan kita kan masih merangkak-rangkak belajar bahasa Arab. Jadi Ustadz lah gitu lah, jadi mediasi kita gitu loh dari yang tidak bisa membaca gitu. Kemarin tuh justru alhamdulillah yang buku kitab Usul Nayirat itu saya ada, jadi mudah untuk mengikuti. Jadi lebih dipermudah lagi dengan Ustadz membacanya kan. Jadi kita terbiasa mengikuti bacaan-bacaannya itu. Sudah sedikit membacanya. Kalau yang belum ada dasar sama sekali kemudian dikasih buku atau PDF itu terus terang ya pasti akan gitu kan. Itu aja dari saya Ustaz. Karena gini, awal-awal kami juga pengen menerjemahkan langsung dengan papan itu ya. Tapi ketika saya awal ngisi, langsung yang tampil itu sudah yang bisa gitu, yang sudah ahli. Waduh, ini saya terjebak di level lanjutan terus terang ya, mohon maaf ini ya. Sehingga ini bagus untuk evaluasi kami ya, supaya kalaupun ada yang ahli itu jangan terlalu terbawa arus. Mungkin ini Ustadz, maaf kalau boleh usul, kalau misalkan nanti ada pembentangan lagi atau ya seperti ini perbincangan qiraat mungkin dari awal udah bisa dibagi kayak kelompok gitu Ustadz. Ini misalkan kelompok dasar, betul-betul belum tahu. Yang ini sudah kelompok lanjutan. Mungkin parameternya adalah pernah talaki. Kalau saya jujur aja memang belum ambil kolun, tapi saya tetap mau ambil kemarin ini karena
ya saya memang ingin dapat gambaran. Saya baru belajar sekilas aja tentang teorinya, dan saya belum pernah dengan Ustadz Indonesia juga, jadi makanya saya ingin dengar gitu kalau dengan Ustadz dari Indonesia kayak gimana gitu kan. Jadi ya alhamdulillah penjelasan Ustadz itu jelas, cuma ada beberapa yang saya sedikit paham, banyak nggak pahamnya gitu. Bukan karena Ustadznya gitu ya, tapi karena saya rasa qiraat ini memang teori talaki itu harus bersamaan. Kita teori ini bagus, tapi setelah itu kita seperti yang Ustadz bilang, jangan berhenti, memang harus gimana caranya suatu hari nanti bisa ambil talakinya misalkan gitu kan. Karena udah ikut talaki pun kadang teori itu masih nggak nempel gitu, misalkan Ibnu Katsir, Syu'bah, bahkan Syu'bah sekalipun saya kalau ditanya mungkin masih AE gitu walaupun udah khatam gitu ya Ustadz, tapi kan ya kita perlu seiring sejalan, dan ya paling usul saya itu Ustadz, kalau boleh dikasih kelompok sehingga yang benar-benar blank seperti saya yang belum pernah ikut talakinya itu masih bisa mengikuti lah. Saya bisa ikut tapi cuma dikit sekali, selebihnya saya banyak ini apa ya? Ini Ustadz ngomong apa ya? Gitu ya Ustadz. Terima kasih. Afwan ya Ustadz. Alhamdulillah ya. Ini dari kemarin tuh saya juga masih curiga ya. Ini yang awal-awal kok nggak keluar suaranya gitu ya. Yang baru pertama belajar gitu ya, nggak keluar suaranya kemana? Apa? Tanya apa Ustadz? Nanti kayak Maisura, nanya dikasih PR banyak-banyak, bingung nanti nyari jawabannya di mana Ustadz. Iya, jadi memang ada rasa ketakutan juga begitu ya. Oke, insya Allah masukan berharga sekali ya dari semua. Terus yang ahli tadi sudah, yang awam juga sudah ya, Masya Allah. Terus dari pihak yang Ustadz, yang Ikhwan, boleh Ustadz? Dulu pernah kami diminta untuk Ustadz tolong dibagi antara Ikhwan dan Akhwat gitu ya. Kami sampaikan kalau online gini enggak masalah ya. Bareng-bareng aja biar bisa diskusi ya. Kalau nanti baru misalnya talakinya, nah baru mungkin Ikhwan Akhwat perlu disatukan. Nah, Ikhwan boleh memberikan suara? Ini ada kan ya Ikhwan? Ada Ustadz, hadir. Iya. Boleh memberikan pesan-pesan. Kalau bagi saya pribadi Ustadz, latihan ini sangat menarik Ustadz. Walaupun catatan saya selama pelatihan, jadi saya untuk bisa memahami ikut kelas ini, alhamdulillah maksudnya saya pernah ikut latihan pembahasan matan Syatibi, walaupun baru matan usulnya saja. Tapi pas bagian farasnya, gitu saya masih meraba-raba, soalnya guru saya itu belum menjelaskan. Jadi tertantang lah di bagian ngebahas tentang faras huruf. Gitu sih Ustaz. Terus juga background saya juga bukan background dari pesantren Ustaz. Saya lulusan kimia Ustaz. Masya Allah. Saya lulusan kimia. Jadi bagi teman-teman yang ini jujur, saya nggak ada background pesantren sama sekali. Background bahasa Arab itu juga nggak ada, tapi yang modal saya itu saya cinta sama Al-Quran. Udah itu aja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kecintaan di Quran menjadikan selamat dari api neraka, menjadikan mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Amin. Saya teringat ya nasihat dari Ki Hasan Sakho. Ini penting, saya langsung jadi ada seorang sahabat Nabi SAW itu ya, beliau diprotes sama sahabat yang lain ya, diadukan. Ya Nabi, ya ini ada nih ya Rasulullah, ini ada nih ya sahabat yang tiap imam selalu bacanya itu apa? Al-Ikhlas, kulhu ya, tapi kulhunya kulhu yang mantap ya, bukan karena malas gitu ya. Setiap baca surat ujungnya nanti ada kulhu ya, ada Al-Ikhlas ya, terus ya sampai ini apa begini nih Nabi ngajarinya ya, sehingga kesel gitu ya, sahabat yang lain kesel yang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Sahabat tersebut dipanggil kemudian ditanya, kenapa Anda melakukan itu kan ngeselin makmum gitu ya, ini ada yang protes nih gitu ya. Nah kemudian sahabat itu menjawab,
Ya Rasulullah, saya itu cinta banget dengan Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Maka setiap saya sholat, saya selalu menyertakan itu di dalam rokat-rokat saya. Ya. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Ada yang tahu? Kecintaan Anda dengan Quran tersebut, dengan Al-Ikhlas itu ya, itu akan jadi sebab Anda masuk surga. Ya. Jadi yang menarik itu kayak Hasan Salam menjelaskannya gini. Kalau cinta dengan Al-Ikhlas itu kan peringkat ketiga terpendek ya. Jadi surat terpendek itu kan Al-Kautsar ya, Al-Asr ya, kemudian Al-Ikhlas. Kalau cinta dengan Al-Ikhlas saja dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, apalagi cinta 30 juz, Masya Allah ya. Apalagi cinta riwayat yang lain, nah ini riwayat kolon, semangat ya. Makanya kami menasihatkan pada diri sendiri dan juga semua yang ikut berperan serta di sini, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta itu betul-betul hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri betul, kita pelihara betul ya. Walaupun Ustadz, saya kayaknya salah kelas ini. Kayaknya saya nggak nyangkut gitu ya. Bingung mau bersuara, nanti takut dikejar PR gini-gini ya. Jangan menjadikan itu berat dalam hati kita ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ingat, Taha, tidaklah kami menurunkan Quran itu untuk menjadi beban. Justru Quran itu turun karena apa? Mengurangi beban. Yang selama ini kita berat masalah ini, Quran ini akan menjadikan kita ringan. Ya, banyak-banyaklah dekat dengan Quran, solusi hidup nanti Allah akan berikan. Ya, insya Allah. Ya. Ini terima kasih atas, masya Allah ya, jurusan kimia tadi ya, atau teknik kimia, tapi punya cinta Quran yang luar biasa. Baik. Monggo, yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Ustaz. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya cuma mau tanya, untuk ada tips nggak sih untuk kita biar semakin tertarik gitu dengan belajar kolun ini? Kayaknya saya kok kurang baru kenal ini kan, kok kurang greget gitu kayaknya, gimana ya? Kalau beda mungkin sama yang pintar-pintar tadi awal ya memang jadi termotivasi ya, tapi ada nggak sih Ustadz biar tipsnya itu biar kita tuh lebih ini lagi untuk tertarik lagi gitu untuk belajar riwayat kolon terutama ya. Baik ya, alhamdulillah samatin. Jadi kami dulu ya pertama kali ketemu dengan Kiai Fatoni, ketemu Kiai Hasan Sakho ya, itu betul-betul seperti apa ya? Seperti menemukan tambang emas, intan, berlian, permata, manikama segala macamnya. Ya, sehingga waktu kami datang, kemudian kami belajar dengan beliau, huruf per hurufnya dibenerin ya, cara bacanya dibenerin. Ya, saya masih ingat dulu waktu awal datang ke Kiai Fatoni itu, saya store ya, kalimat fi dunya, itu kan Jawa banget tuh, medok kan, dunya gitu kan. Fi dunya, diperbaiki fi dunya, sampai kemudian jadi lembut, jadi bagus. Satu huruf saja, ya, kalau kita yakin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Ustaz. Ya. Jadi kita kenal nih satu huruf saja dari Al-Qur'an, dari alif ba ta sampai iya-nya, ya, dari Al-Fatihah, dari bismillah sampai An-Nas-nya, kok kita sudah dapat kabar gembira ada satu huruf yang kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Sehingga greget kita dengan Quran itu apa? Bukti kita itu diridhoi oleh Allah itu apa? Ya, kita diridhoi oleh guru kita. Kita baca, guru kita mengiyakan, ya, membenarkan begini-begini yang benar, terus kita baca lagi terus jadi benar.
itu rasakan, saudara, ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ridho, rela dengan bacaan kita. Ya, walaupun jangan mengharap kesempurnaan di dunia, jangan. Ya, kesempurnaan nanti di akhirat. Ya, saya sering menyampaikan ke murid-murid saya, kita kalau ngaji Quran itu, ya, targetkan bahwa kita nanti itu bisa talaki langsung di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, terus bacaan kita dibenarkan. Bahkan kepada Jibril alaihissalam, bahkan kepada Rabbul Alamin Jalla wal Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, kita talaki langsung, ya Allah, ini loh bacaan Quran ya yang selama ini kami pelajari, ini cara bacanya, ya. Dan ingat, di surga nanti itu semuanya akan disempurnakan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir, ini bukan qiraat Ibnu Katsir ya, ahli tafsir, beda. Al-Imam Ibnu Katsir beliau ketika menjelaskan tentang fase kehidupan manusia, di dunia itu fasenya jasad, ruhnya sebagian. Di alam barzah itu fase kehidupannya ruh, jasadnya sebagian. Makanya di dunia hari ini kita nggak makan sebulan mati, nggak minum seminggu mati, ya, nggak nafas 1 jam 2 jam mati, ya. Terikatnya dengan apa? Hukum-hukum dunia. Ya. Di alam barzah nikmat itu adalah diberikan pemandangan indah, diluaskan alam barzahnya, diberikan kebun-kebun, ya. Halaman-halaman surganya, belum surga yang sebenarnya, belum masuk, baru halaman, diberikan informasi, ini loh nanti balasan Anda di surga, ya. Siksa pun demikian, diperlihatkan neraka pagi dan sore untuk Fir'aun dan yang semisalnya beserta keluarga kerabatnya yang semisal akhlaknya, ya, keyakinannya dengan Fir'aun. Nah, nanti ketika hari kiamat itu, ya, dibangkitkan semua manusia dalam keadaan sempurna fisik dan ruhnya. Fisiknya sudah beda dengan dunia hari ini, lebih sempurna. Ruhnya sudah beda dengan yang di alam barzah, lebih sempurna. Ya, kemudian nanti akan dijadikan semuanya ingat apa saja yang pernah dilakukan di dunia. Ya, wabil khusus untuk orang-orang Quran. Ya, kata Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, ini gurunya Ki Fatoni. Syafaat Quran itu, ya, kalau syafaat yang lain kan masuk neraka, ya, dicuci habis, diberi syafaat, diangkat gitu dari neraka. Nah, kalau syafaat Quran itu mencegah dari neraka. Ya. Jadi di An-Naba itu, ya, di neraka itu ada namanya mirsoda. Mirsoda itu suatu tempat untuk mengintai siapa yang mau keluar dari neraka, dibalikin lagi. Ya, mau keluar, dibalikin lagi. Seterusnya. Ya. Sebaliknya, Quran itu dia mengintai. Ya, siapa-siapa yang waktu di dunia membela Quran, jangan pernah bisa sampai masuk ke dalam neraka. Ya, makanya tadi satu huruf Quran yang kemudian guru kita ridho, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Mau riwayat Hafs, riwayat Qalun, temukan itu, ya. Ada mim jamak dengan iskan dan silah, ya. Satu huruf yang boleh dibaca kum, boleh dibaca kumu, ya, alaihim dengan alaihimu. Kok itu ridho guru kita, rasakan, ya, itu menjadi modal besar kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah, mudah-mudahan bisa memberikan faedah. Ya, syukran Ustaz. Yeah. Saya hari ini, mohon maaf, ini di tempat ini, ya, ini. Jadi saya dapat amanah, santri saya minta ada tambahan untuk buka puasa, ya, sehingga terpaksa sekali saya harus mengisi di tempat seperti ini, tapi nggak apa-apa, ya, saya tadi udah izin. Nggak bisa sampai maghrib, ya, saya harus persiapan untuk membawa sesuatu buat buka puasa santri saya. Dan penutupan mungkin nggak bisa panjang-panjang, ya, harusnya biasanya doa khatmul Quran, tapi ala kulli hal waktu yang terbatas. Kita cukupkan dulu, ya, tausiah tadi kita anggap tausiah penutup. Kurang lebih maaf, sekali lagi kami masih terbuka, yang mau diskusi, mau japri, ya, menanyakan masalah-masalah yang belum paham, ya, terbuka insya Allah selama ada waktu dan kesempatan, ya. Jangan ada mantan murid, mantan guru, tidak ada. Ya, kita semuanya akan bersaudara, mudah-mudahan sampai kita sukses masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.